Oke, kalau enggak ada lanjut. Kemarin dapat tugas juga terkait teknik fasilitasi dari saya dikerjakan. Oke, nanti dari diskusi pelatih itu nanti saya nilai Bapak Ibu. Kemudian hanya diskusi pelatih. Jadi nanti Bapak Ibu pasti akan muncul nilainya setelah saya menilai. Kemudian yang ketiga, materi terkait growth mindset dari Pak Maasobirin. Ada di diskusi pelatih. Oke, berarti itu nanti dinilai sama Pak Maasobirin. Untuk untuk yang selanjutnya adalah filosofi kurikulum merdeka dari Bulumu. Dapat tugas napa mboten? Filosofi belum. Enggak ada. Oke, tidak ada. Berarti tinggalkan. Kalau misalnya tidak ada, tinggalkan. Bapak Ibu masing-masing. Enggak ada. Ibu mungkin ada intinya, Bu, yang ada di diskusi pelatih kita kerjakan. Kalau yang nggak ada, jangan ditanya-tanya. Nggak usah ditanya-tanya. Nah itu. Ibu-ibu yang lain tuh pada kayaknya ibu-ibu yang lain tuh pada asik tuh ngerjakin tugasnya. Yang minta tambahin. Yang kami 5, yang dia 10. Tuh. Bunda maaf, tapi yang jadwalnya jangan dibatasi ya sebelum tanggal 26. Sudah di-refresh atau diperbaiki sama Bunda Nuril. Tapi saya belum bisa. Masih belum, masih sudah melewati jadwal, masih itu. Tapi yang sudah melewati jadwal berarti sudah mengumpulkan tugas. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya tambahin lagi nggih. Untuk UP yang ada di LMS itu panjenengan semuanya tidak perlu mengerjakan. Karena UP yang ada di LMS itu adalah UP yang sudah panjenengan pelajari dulu kelas awal. Untuk UP kita dimulai dari Bulumu kemarin. UP penilaian formatif membaca dengan running record. Kemudian yang kedua adalah pendalaman UP terkait pembelajaran berbeda yang akan saya sampaikan hari ini. Kemudian yang ketiga adalah UP kelancaran membaca yang nanti disampaikan oleh Pak Arief. Yang keempat adalah UP terkait membaca pemahaman yang akan disampaikan oleh Pak Maasobirin jam 13.30 WIB. Sudah. Nah, terkait asinkronus, besok nanti saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan IN apakah asinkronus untuk besok itu menyelesaikan tugas panjenengan semuanya sehingga tidak perlu adanya Zoom. Oke, Bapak Ibu, langsung saja. Ingat pesan Pak Ma. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi ini sangat sekali antusias. Saya berasa saya masuk di dalam kelasnya mahasiswa atau kelasnya guru-guru mahasiswa PPG yang sangat antusias, tidak kalah dengan mahasiswa reguler yang masih muda-muda. Semangatnya Bapak Ibu semuanya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai saat ini Bapak Ibu masih mengikuti acara refreshment fasilitator provinsi dan fasilitator daerah PKB Guru MI Literasi mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 26 Juli besok. Saya selaku salah satu instruktur nasional literasi menyampaikan banyak terima kasih, dan insya Allah saya dan rekan-rekan instruktur lainnya tidak akan mempersulit Bapak Ibu semuanya, karena sejatinya untuk program PKB ini Bapak Ibu diberikan pelatihan terkait literasi ini yang sejatinya Bapak Ibu semuanya di sini sudah ahli nggih. Tapi di sini kami hanya merefresh dan menginginkan kita semuanya belajar bersama-sama, karena sejatinya namanya belajar, namanya pendidikan itu kan kita sampai mati nggih Bapak Ibu nggih, sepanjang hayat. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi UP pembelajaran berbeda.
Ya, sampai dulu. Nanti dulu. Bapak Ibu, apakah sudah muncul di tampilan Bapak Ibu? Sudah. Oke. Saya minta waktunya paling tidak 1 jam 15 menit, sehingga untuk sementara kalau saya belum mempersilakan Bapak Ibu berbicara, semuanya mohon di mute terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu kita. Modul yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait pembelajaran berbeda Bapak Ibu, di mana nanti terkait UP pembelajaran berbeda ini diinginkan nanti Bapak Ibu semuanya juga meneruskan kepada Pokja maupun KKG masing-masing. Latar belakang pendidikan adalah hak Undang-Undang 1942. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan modul ini? Belum. Masih belum. Karena sejatinya ini merupakan pertama kali Bapak Ibu mendapatkan modul ini. Sebentar Bapak Ibu, saya perlu ini dulu. Tapi nanti akan dibagikan Bu ya? Ya, kami akan membagikan setelah kami semuanya mengajarkan UP ini Bapak Ibu, seperti biasanya. Jadi walaupun kita pembelajarannya secara daring, semoga masih tetap bisa sampai kepada informasi ini kepada Bapak Ibu, meskipun mungkin tidak bisa 100% seperti kalau kita pembelajaran secara luring. Kalau luring kan malah lebih asik Bapak Ibu Nah, kemudian latar belakang terkait pembelajaran berbeda ini salah satunya adalah berada di poin pertama Undang-Undang 1942, Undang-Undang Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak, UU Penyandang Disabilitas dan produk perundangan yang lain menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam hal ini adalah bagaimana perbedaan kemampuan siswa tidak mengganggu kelangsungan proses belajar. Nah, namanya hari ini kita kan mempelajari terkait UP pembelajaran berbeda. Nah, latar belakangnya di sini juga harus sinkron dengan apa yang nanti akan kita pelajari terkait bagaimana perbedaan kemampuan siswa tidak mengganggu kelangsungan proses belajar. Guru harus menciptakan agar seluruh siswa dapat mencapai potensinya. Kemudian poin yang ketiga, pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya menjadi hal yang sangat penting. Proses pengelompokan ini dimulai saat guru sudah memiliki data mengenai kemampuan membaca siswa. Nah, langsung saja. Sebentar Bu Nuril. Sebentar. Itu tuh Undang-Undang Dasar 45 apa 42 Bu Nuril. Yang tadi dibaca atas. Yang di atas tadi. Nah, yang ini. Kenapa Bu? Yang Undang-Undang Dasar 45 apa 42 Ibu Nuril? Mohon dilanjutkan dulu materinya Bu, pertanyaannya nanti saja dituntaskan dulu. Nanti saya cek Bapak Ibu. Ya, Undang-Undang 1945 Terima kasih Ibu Eniati. Target kompetensi siswa. Di sini ada level kompetensi menemukan informasi, subkompetensinya adalah mengakses dan mencari informasi dalam teks, mencari dan memilih informasi yang relevan. Kemudian level kompetensi
terkait interpretasi dan integrasi. Subkompetensinya di sini adalah memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Kemudian target kompetensi siswa, evaluasi dan refleksi. Subkompetensinya di sini menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks, informasi tunggal maupun jamak. Kemudian menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, seperti biasanya Bapak Ibu, konsep keseluruhan di sini nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan latar belakang, tujuan pada sesi pembelajaran berbeda ini, kemudian mengadakan brainstorming, curah pendapat, paling tidak sekitar 20 menit. Besok nggih pas saat berada di lapangan. Kemudian kegiatan intinya sekitar 140 menit dengan Bapak Ibu memaparkan terlebih dahulu atau langsung memberikan problem solving terkait konsep pembelajaran berbeda. Kemudian untuk poin berikutnya mengembangkan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan membacanya. Untuk poin berikutnya melaksanakan identifikasi disabilitas atau hambatan siswa. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu merancang program kegiatan membaca yang sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk di paling akhir Bapak Ibu juga harus memberikan refleksi dan penguatan terkait aktivitas yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada KKG masing-masing ya. Bapak Ibu, di sini kami masukkan nilai integrasi keislaman, yakni kami mengambil dari surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dengan arti Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya, maksud dari integrasi keislaman di sini sinkron dengan pembelajaran hari ini Bapak Ibu terkait pembelajaran berbeda, di mana surat An-Nahl ayat 78 ini merupakan melihat jadi adanya memberikan manusia kemampuan untuk mendengar, melihat dan merasa dengan hati, kemudian rasa dengan hati tanpa alasan apapun ya Bapak Ibu. Ketika baru dilahirkan dari perut ibu, seorang manusia tidak mengetahui apa-apa tentang dunia ini. Oleh karena itu Allah memberi manusia 3 kemampuan itu tadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kemampuan untuk melihat, mendengar, dan merasa, memberikan manusia kesempatan untuk mencapai potensi tertingginya. Manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu jika tidak memiliki 3 hal itu tadi Bapak Ibu. Untuk itu setiap muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kemampuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Manusia memiliki mata, telinga, serta hati nurani yang menunjukkan betapa besarnya keagungan Allah. Segala hal di dunia ini dalam rencana Allah, jadi sudah sepatutnya kita selaku Islam yang beriman dan jangan menyiakan apa yang telah diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya mengajarkan terkait pembelajaran berbeda ini kepada mahasiswa kami di UIN Malang, sejatinya itu
dari hadis yang sudah, dari surat Al-Quran tadi ya Bapak Ibu yang sudah kami paparkan, itu bisa ditarik kesimpulan kalau quote dari Bu Nuril Nuzulia kepada mahasiswanya. Jadi apa yang saya lihat saya lupa, apa yang saya dengar saya juga pasti akan lupa, tapi apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya lakukan itu tidak akan pernah lupa. Itu adalah konsep dari pembelajaran berbeda dengan menggunakan adanya perbuatan, melihat, mendengar, dan melakukan, sejatinya akan menimbulkan yang namanya pembelajaran bermakna, di mana nanti pembelajaran bermakna akan membentuk karakternya anak-anak menjadi lebih baik karena mereka paham itu. Kemudian hari ini saya menginginkan kita semuanya melakukan brainstorming. Bapak Ibu, saya beri waktu 1 menit untuk kita melaksanakan melakukan curah pendapat dari pertanyaan yang sudah kami siapkan. Yang pertama, apa sih maksud dari keberagaman siswa itu, Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, bagaimana penjelasan siswa dengan hambatan belajar dan berkesulitan belajar? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu mengetahui kebutuhan pembelajaran yang berbeda pada siswa di kelas? Silakan, Ibu Sangining. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab dari yang poin A dulu ya. Apa yang dimaksud dengan keberagaman siswa? Keberagaman siswa adalah kumpulan karakter siswa. Di dalam kelas itu ada beberapa anak dengan membawa latar belakang masing-masing. Ada yang dari suku ini, dari suku itu, dari suku lain-lainnya, itu banyak di dalam kelas. Di samping suku juga bagi sekolah yang di luar konteks Islam, maksudnya bukan sekolah Islam, itu juga ada keberagaman agama. Kemudian yang paling spesifik lagi adalah keberagaman karakter siswa di dalam kelas. Itu bagi seorang guru harus mengetahui ketika kita menerima murid, maka 1 bulan atau bahkan seminggu 2 minggu kita harus memahami karakter siswa itu, karena pada saat seminggu 2 minggu itu karakter siswa itu sudah mulai muncul. Nah, karakter siswa itu dipengaruhi oleh beberapa keberagaman yang dibawa dari masing-masing siswa. Nah, seorang guru di sini harus mensikapi karena kondisi keberagaman dan karakter siswa yang berbeda-beda, maka kita diharapkan dapat memberikan pelayanan, dapat memberikan motivasi yang berbeda juga kepada siswa yang bermacam-macam karakternya. Nah, di situ Ibu mohon maaf di satu kelas ini karena jumlahnya banyak, memang cukup menyita guru untuk memahami semuanya itu. Jadi karakter siswa itu harus kita pahami betul-betul agar kita dapat sekali lagi melayani anak itu dengan baik. Singkatnya seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samining. Untuk yang selanjutnya Pak Indra, dipersilahkan. Apa perlu saya tampilkan lagi terkait pertanyaannya? Oh ya, boleh Bu. Izin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan dari Bengkulu. Izin menyampaikan pendapat dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja, mungkin saya tidak panjang lebar. Saya sampaikan poin-poin saja mungkin. Keberagaman siswa itu maksudnya bahwa saya awali dari istilah kepala sama hitam, namun hati siapa tahu pasti berbeda. Artinya setiap siswa itu, setiap
setiap antara siswa A, B, C, dan yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Berbeda isi hati, berbeda karakter, berbeda pemahaman, berbeda kemampuan, berbeda latar belakang ekonomi, dan sebagainya. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah umum berbeda agama, berbeda suku, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu dari keberagaman siswa itu tentunya ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar mungkin bisa dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor emosi siswa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, guru harus bisa memahami perbedaan siswa itu. Guru juga harus mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh siswa. Salah satunya mungkin dengan melakukan asesmen diagnostik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Saya persilahkan Ibu Dewi Hernia Ningsih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tematiknya. Ya, Bu Dewi dari? Saya dari Sulawesi Tenggara, Bu, Kota Kendari. Oke, Kota Kendari, dipersilakan. Ya, jadi tadi sudah juga dijelaskan teman-teman bahwa apa yang dimaksud dari keberagaman siswa yaitu keberagaman dari beberapa aspek. Jadi ada mungkin gaya belajar yang berbeda, lalu ada minat bakat yang berbeda, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, jadi bisa dari internal siswa dan bisa dari eksternal atau lingkungan siswa. Nah, disinilah tugas guru bagaimana bisa memfasilitasi segala keberagaman siswa, baik dari minat bakat maupun kesiapan belajar siswa. Itu tugas kita nanti sebagai fasilitasi untuk melihat berbagai keberagaman siswa. Bagaimana penjelasannya siswa dengan hambatan belajar. Nah, untuk mengetahui bagaimana itu juga merupakan bagian dari proses pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa, baik bisa kan melalui asesmen awal itu. Asesmen awal bisa sifatnya baik akademik maupun non-akademik. Untuk akademik, untuk melihat kesiapan belajar siswa, apakah prasyarat yang dibutuhkan siswa pada saat itu sudah memenuhi untuk lanjut kepada materi berikutnya. Lalu kalau kita melihat asesmen non-akademik itu untuk melihat mungkin dari faktor eksternal yaitu lingkungan siswa, karena sedikit banyak pasti mempengaruhi. Jadi dari sisi ekonomi misalnya kita bisa melihat bukan berarti anak dari sisi ekonomi yang lemah itu kemampuannya lebih rendah, tidak, tetapi mungkin kita melihat apakah orang tua itu terlibat penuh dalam proses pendidikan anak, karena tidak sedikit orang tua kadang melepaskan sepenuhnya tanggung jawab masalah pendidikan itu kepada guru gitu loh, kepada sekolah. Mungkin faktor ekonomi menjadi alasan bahwa kami nggak punya waktu, kami harus mencari itu yang lebih penting karena semua harus makan misalnya. Jadi sedikit banyak itu mempengaruhi. Nah, tapi masalah kemampuan, masalah potensi, kita harus sepakat bahwa anak pasti memiliki potensi, memiliki bakat dan potensi, dan itulah tugas kita untuk mengembangkannya. Jadi kalau bagaimana kita mengetahui kebutuhan pembelajaran yang berbeda pada siswa di kelas, ya tadi kita memetakan kebutuhan belajar anak, kita memetakan bakat dan minat anak melalui penilaian awal tadi, baik secara akademik maupun non-akademik. Apalagi kalau untuk yang kelas 1 ini ya, kelas 1 kan kemarin kita sudah PPDB penerimaan siswa baru. Nah, di situ itu penting sekali untuk guru kelas 1 kan asesmen awal yang dari non-akademik itu untuk melihat latar belakang siswa, untuk mengetahui bagaimana intervensi atau bagaimana pola pendidikan di keluarga, untuk nanti kita mengetahui oh seperti ini nanti karakter siswa. Kalau untuk yang kelas yang sudah tinggi, kita bisa untuk non akademik kita bisa diskusi atau kita bisa sharing atau bisa mencari informasi dari guru di jenjang sebelumnya. Tetapi untuk yang kelas awal ini kita perlu ada instrumen khusus untuk asesmen non akademik ini. Begitu Ibu Nuril, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi Hernia. Ibu izin dari Aceh boleh? Yang dari Aceh boleh satu. Iya Bu, silakan Ibu Indra Marjiani. Oke. Terima kasih Bu Nuril atas kesempatannya. Baik, saya mencoba untuk memberikan pendapat terkait dengan pertanyaan
apa yang dimaksud dari keberagaman siswa. Saya melihat di sini keberagaman siswa itu bisa dilihat dari latar belakang tempat siswa itu berasal. Misalnya pendidikan orang tua, habis itu tempat tinggalnya, pekerjaannya itu sangat mempengaruhi siswa tersebut, baik dari karakternya, sifatnya, kepribadiannya, bakatnya, dan lain sebagainya. Terus bagaimana, pertanyaan yang kedua, bagaimana penjelasan siswa dengan hambatan belajar dan berkesulitan belajar? Mungkin ini sedikit sharing yang pernah saya lakukan di tahun yang lalu. Ada siswa kami itu yang di kelas 5 itu dia tidak bisa membaca, belum mampu membaca. Pada awalnya di kelas-kelas sebelumnya dia terdeteksi bahwa memang terlihat anak yang malas. Tetapi setelah saya mencoba, setelah saya mengenal dengan wawancara dengan dia, saya dekatin dan lain sebagainya, ternyata anak ini bukanlah seorang anak yang malas, tapi dia memiliki apa istilahnya penyakit yang lupa itu. Jadi ada penyakit yang memang anak itu lupa, dia setelah dia baca nanti dia lupa lagi, Akhirnya saya mencoba itu dengan untuk membelajarkan dia itu dengan membaca buku yang ada bergambar. Itu juga ilmu yang sudah pernah kita dapat dari refreshment sebelumnya. Jadi ketika saya nampakkan gambar, baru saya perlihatkan kata-katanya. Alhamdulillah selama setahun saya lakukan demikian, sehingga terlihat perubahan dari anak tersebut. Dia itu selalu ketika saya tidak hadir itu selalu mencari kemana saya belum datang untuk dia ingin menyetor membaca dia. Dan setelah naik dia tetap naik ke kelas 6, mungkin dengan bersyarat seperti yang pernah kita diskusikan kemarin, bahwa memiliki catatan-catatan khusus yang memang harus dituntaskan nanti baik di kelas 6 ataupun dengan saya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana bisa mengetahui kebutuhan pelajar yang berbeda pada siswa di kelas. Mungkin ini pengalaman yang juga pernah saya lakukan, kita sharing. Ini saya mengidentifikasi siswa saya itu dengan memberikan link yang diisi oleh siswa itu sendiri, baik itu dari bakat minatnya, terus dari di situ ada salah satu pertanyaan saya, apabila mereka itu melakukan kesalahan di kelas, bagaimana cara untuk saya menegurnya. Jadi ada siswa yang menjawab boleh dimarahin, boleh dibimbing secara pribadi, dipanggil ke ruang guru. Itu berbeda-beda respon dari siswa tersebut. Begitu juga dengan latar belakang dari orang tua siswa saya itu. Dari link tersebut terlihat jelas ada yang memang pendidikannya itu sampai SMA, ada yang S1, S2, bahkan ada yang S3. Artinya apa? Perlakuan dari anak tersebut di rumah dengan orang tua itu pasti berbeda, dan juga akan mempengaruhi sifat anak itu di dalam kelas. Akan berbeda juga untuk kita memberi atau merespon atau meladeni mereka. Terus setelah saya memberikan link untuk diisi oleh data siswa, data orang tua, dan data pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, setelah saya mendapatkan itu, terus saya berikan lagi untuk mengidentifikasi karakteristik dari peserta didik itu. Apakah dia tergolong ke dalam visual, audio visual, atau kinestetik. Setelah itu baru saya rangkum semuanya. Hasilnya itu saya kirimkan di grup kelas. Akhirnya orang tua mengetahui yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan terhadap anaknya itu. Jadi itu yang pernah saya, maksudnya yang sharing pengalaman yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua, dengan harapan pembelajaran kita bisa bermanfaat dan bermakna, serta apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh siswa itu bisa kita berikan dengan maksimal. Mungkin seperti itu, Bu Nuril. Terima kasih Bu Indra. Ya, terima kasih satu kali lagi. Saya minta Ibu Umi Salama dari Jombang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada beberapa orang yang sudah menjelaskan tentang keberagaman siswa. Insya Allah ya hampir sama seperti Bapak Ibu tadi, yaitu ya tentang keberagaman siswa adalah di setiap kelas atau dari satu madrasah itu mesti anak-anak akan banyak perbedaannya. Karena mereka dari berbagai banyak orang tua juga, lingkungan mereka yang berbeda, terutama yang akan dipengaruhi oleh status sosial, mungkin tingkat pendidikan orang tua, lingkungan tempat tinggal mereka, itu yang membentuk anak menjadi mempunyai mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula. Nah, di situ bagaimana untuk penjelasannya siswa dengan hambatan belajar di khusus belajar anak-anak. Nah, di sini anak-anak tersebut biasanya mesti semuanya tidak akan mudah untuk dengan belajar sama. Mereka mempunyai hambatan-hambatan kesulitan yang berbeda-beda pula. Terutama kalau dengan anak-anak yang notabene orang tuanya lingkungannya atau orang tuanya dengan status sosial atau status sosialnya rendah dan pendidikan orang tuanya yang juga rendah, mereka pun akan kesulitannya berbeda dengan anak-anak yang dari lingkungan orang tua yang dengan status sosial tinggi dan pendidikan yang tinggi. Mereka juga contohnya fasilitas mereka, pembelajaran di rumah mereka juga berbeda dengan anak-anak yang status sosial tinggi juga. Jadi hambatan di kelasnya mereka juga akan perbedaannya ini mungkin signifikannya dengan tingkat atau kemampuan anak yang berbeda pula tadi. Terus Bapak Ibu untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran yang berbeda pada siswa tersebut. Jadi anak-anak sebelum pembelajaran yaitu mereka diadakan dengan tes diagnostik atau tadi dengan asesmen diagnostik atau dengan tes awal kemampuan awal mereka di kelas. Terutama pada awal-awal PPDB ini anak-anak juga yang masuk itu akan diobservasi untuk anak kelas 1 ya, terutama ini diobservasi kemampuannya, yaitu kita juga kerjasama yang dari banyak madrasah kami di lembaga pendidikan kami itu bersama dengan psikolog. Jadi untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak nanti pemetaannya juga dari hasil tes skor tadi. Jadi anak ini berkebutuhan khusus atau yang tidak terlalu ya itu kan sudah ada pemetaannya, mereka juga akan mudah diketahui cara memberikan pembelajaran nanti di kelas. Jadi sudah dipetak-petakan. Selain nanti di kelasnya sudah di awal masuk itu dengan tes awal ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan, bakat minat mereka, terus gaya belajar mereka, itu juga akan bisa mengetahui bagaimana Bapak Ibu akan memberikan kebutuhan belajar pada anak. Sekarang kita aja dulu Bu, karena sudah dijelaskan panjang lebar oleh teman-teman tadi. Terima kasih Ibu Misalama dari Jombang sudah memaparkan terkait curah pendapatnya panjenengan semuanya yang sudah mendapatkan pengalamannya di madrasah masing-masing. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, terkait pembelajaran berbeda ini, saya akan menayangkan video setiap anak berbeda. Yang video ini memang sudah kami sepakati kemarin. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa memaparkan video ini di Pokja maupun KKG masing-masing. Ya. Saya share screen dulu. Ini belum sempat saya download, jadi masih di YouTube. Terdengar Bapak Ibu videonya? Belum Bu, belum ada suara. Belum Bu, belum dengar suaranya Bu. Belum Bu. Diperbesar. Belum ada suaranya. Belum Bu. Belum ada suaranya. Belum ada Bu. Belum ada. Bentar, saya minta teknisi sebentar G, saya minta rekan untuk ini dulu. Bentar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya minta rekan. Ini belum sebentar. Ini.
dari sore sampai malam. Sudah terdengar Bapak Ibu? Kapan kamu bisa main kalau latihan? Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Anak seorang pianis nggak berbakat. Salah satu rekan satu kantor. Terima kasih Pak. Kamu lapar, ngantuk, atau capek atau apa? Aku capek, Mak. Ulangi lagi nggih. Maafin Mama ya sayang. Selama ini Mama sudah salah sangka sama kamu. Mama kira kamu tuh latihan dari sore sampai malam nggak bisa-bisa. Kapan kamu bisa mahir kalau latihan cuma seperti ini? Jangan malu-maluin Mama dong. Masa anak seorang pianis nggak berbakat main pianonya? Ma, aku... Kenapa? Kamu lapar, ngantuk, atau capek, atau apa? Aku capek, Ma. Tapi kan kamu masih bisa istirahat nanti. Sekarang kamu lihat Mama. Lihat Mama nyontohin ya. Lihat ini. Ini not kan pernah Mama ajarin. Lihat. Makan mie demi hemat. Mie lagi demi Sebentar hemat. ya Bapak Ibu, ini malah kena. Lagi-lagi mie demi hemat. Segitunya. Nggak tahu lah, Ma. Pokoknya aku capek. Niki, Niki. Selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan. Bu Anita, Dinda jadi ngambil les piano tambahan ya, Bu. Mulai hari ini bisa? Bisa dong. Biar lebih matang persiapan kompetisi di Singapuranya nanti, Bu. Boleh, ayo sekarang mau latihan. Kamu masih ingat latihan kemarin kan? Masih. Kita ulang lagi ya. Kita coba ya. Oke, yang ini ya. Yuk. Assalamualaikum. Di kantor Bu? Enggak. Nanti Pak Mustain bocor. Pak Mustain bocor. Kamu latihan lebih serius. Tapi apa? Niki, kamu itu satu-satunya harapan Mama. Lihat Dinda. Dia itu pintar dan makin jago main pianonya. Contoh dong. Ma. Bulan kemarin dia sudah bisa ikut pertunjukan musik. Dan bulan depan dia ikut kompetisi piano di Singapura. Hebat kan dia? Tapi, Ma. Niki, dengerin Mama. Mama itu sampai sekarang heran. Mau kamu itu apa sih? Dan lihat diri kamu. Kamu mau jadi apa? Mama heran. Anak Mama sendiri nggak bisa apa-apa. Hei, kalau orang tua kasih tahu, itu didengar, jangan cemberut. Kamu denger omongan Mama nggak sih? Nggak tahu, Ma. Capek. Ma, Niki pulang. Ma. Lanjutin. Permisi Bu.
Ini ada surat Bu buat Niki Lestari Bu. Iya, anak saya. Tolong tatangin. Masih Bu. Iya. Surat apa ya? Garut ini. Pak, oke, saya ada situ. Mama ya sayang. Selama ini Mama sudah salah sangka sama kamu. Mama kira kamu kenapa sih kamu nggak ngomong kalau kamu suka melakukan semua ini? Dan sementara Mama yang selalu maksain kehendak Mama, yang buat aku nggak happy, yang buat aku bete. Jadi gimana aku mau cerita sama Mama? Iya, Mama ngerti. Dan Mama sekarang sudah sadar. Maafin Mama ya. Lihat. Selamat ya sayang, kamu sudah jadi pemenang. Niki Lestari, karya Senyum untuk Ibu, sebagai pemenang juara 1 dalam lomba lukis Pekan Seni Lukis Anak Indonesia tingkat nasional 2011. Niki menang, Wah. Niki juara 1, Wah. Dari video tersebut, apa yang bisa Bapak Ibu ambil? Silakan. Cari aja. Hidayatul Solihin. Artinya Bapak Hidayatul Solihin. Terima kasih Ibu. Mohon izin Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tersebut yang jelas, yang pertama, pagi-pagi ini Bu Nuril sudah membuat saya menitiskan air mata. Sama Pak, nangis. Saya juga, cuma saya menahan. Maaf Pak. Iya, karena gini sama Bunda, ini yang pernah saya alami. Saya juga pingin bercerita juga brainstorming kepada Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan. Iya, karena silakan Pak Solihin. Ya, karena kedua orang tua saya ini sudah tidak ada semuanya, jadi hal-hal semacam itu membuat saya teringat hal-hal yang yes, pokoknya seperti itulah. Jadi berdasarkan video tersebut yang saya amati Bapak Ibu, ini dari sisi pandangan dari saya bahwasanya orang tua itu harus memahami apa bakat dan minat putra-putrinya, tidak harus memaksakan kehendaknya seperti apa. Misalkan orang tuanya itu seorang tentara atau seorang aparatur negara, kita tidak harus memaksakan anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebanyakan orang-orang tua kita itu mendorong anaknya untuk
apa istilahnya, nyaman di zonanya orang tuanya, bukan nyaman di zona anak-anaknya. Jadi itu akan semakin membuat anak-anak kita tertekan dalam kehidupannya. Terima kasih. Itu saja Bu Nurin. Terima kasih sudah membuat saya nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah buat saya sudah hebat Ibu Indonesia. Saya Bunda. Saya sebentar. Bu, dari Bu, dari Bengkulu Bu. Ibu Nurainun Riau. Ibu Nurainun Riau. Heri Bu dari Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari pidato, dari video yang ditayangkan tadi memang memuaskan. Dari situ kita bisa melihat bahwa anak itu diberi Allah, setiap anak itu bakat yang berbeda-beda. Kita hanya orang tua dan guru harus bisa mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh anak kita. Seumpamanya saja seperti angsa itu hanya diberi bakat dia pandai berenang, tidak bisa memanjat, begitu dengan hewan lain, apalagi manusia. Jadi satu bakat yang dimiliki anak itu seandainya bisa kita asah, maka anak itu akan istimewa. Seperti yang di video tadi, anaknya memang tidak secara akademik dia tidak begitu pintar, tapi ternyata dia mempunyai keahlian melukis yang luar biasa yang sampai dia menang tingkat nasional. Begitu juga kita harusnya harap sebagai guru juga anak-anak kita di kelas pasti memiliki kecerdasan berbeda-beda. Saya mempunyai pengalaman anak murid saya di kelas saya udah kelas 5 dia belum pandai membaca. Saya pun heran dari sudah dileskan dan diapakan sekuat mungkin mengajarnya tapi dia tidak bisa juga. Namun olahraga dia sangat hebat hingga waktu tingkat kabupaten dia main bola dia juara. Jadi di situ kita bisa mengetahui bahwa anak itu mempunyai keahlian dan kecerdasan masing-masing, karena manusia ini kan ada 9 kecerdasan yang kecerdasan manusia itu kalau nggak salah menurut seorang ahli itu ada 9 kecerdasannya seorang anak itu. Jadi di situ kita sebagai guru harus bisa melihat kecerdasan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita di kelas. Itulah dengan cara kita mungkin di awal pembelajaran mengadakan asesmen diagnostis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu Nuril. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri. Ini Bu Pak Heri Caniako. Pak Heri Caniako. Ya, terima kasih Bu Nuril sudah memberikan kesempatan. Cuma ingin sedikit yang ingin saya sampaikan. Sudah disirai Pak Yunus, jangan lupa Bu. Tak tahu saya di mana naruh. Mohon di mute teman-teman biar saling mendengar kita. Sedikit yang ingin saya sampaikan dari tayangan video yang sama-sama kita lihat tadi, bahwa video itu mengajarkan kepada kita sebagai seorang guru, itulah pentingnya asesmen awal atau asesmen diagnostik, sehingga dalam pembelajaran kita tidak memaksakan. Mungkin keahlian kita adalah seorang guru bahasa Indonesia atau guru agama atau guru matematika, sedangkan anak itu sukanya olahraga, namun kita terlalu memaksakan sesuai dengan keahlian kita kepada mereka. Hal ini yang tidak boleh. Video itu mengajarkan bahwa kita perlu ilmu psikologi untuk mengetahui tingkatan mana kecerdasan anak, seperti yang disampaikan Ibu Nurainun tadi, sehingga kita bisa mendiagnosis anak itu bahwa dia memiliki bakat di bidang mata pelajaran berbeda dengan bidang mata pelajaran yang kita kuasai, sehingga anak itu sesuai jalurnya dan tidak tertekan batinnya untuk menguasai salah satu ilmu. Kalaupun di MI atau SD, bahwa guru itu mengajarkan semua mata pelajaran dalam rumpun ruang kelasnya, namun kita tetap bisa dan harus menilik
anak itu apa bakatnya. Mungkin ada yang di seni rupa seperti video tadi, mungkin ada bakatnya menari atau menyanyi, atau bahkan mungkin dia bakatnya hobi menghafal. Seperti anak kami sungguh hebat menghafal, bisa menghafal satu halaman itu satu hari, ayat Al-Quran. Namun ketika dihadapkan dengan hitung-hitungan atau matematika, dia lemah. Hal inilah yang menjadi penilaian kita terhadap anak tersebut, makanya perlu asesmen awal di dalam kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Bu Nuril, itu saja pendapat dari saya atas video yang Ibu sampaikan, dan salam semua kepada teman-teman. Ya, waalaikumsalam Pak Heri. Ibu satu lagi nggih. Bu Hartini Bu. Nuril ya, Bu Hartini dipersilakan. Bu Hartini. Bu Hartini ya Bu. Yes, silakan. Dek, jaga canggen Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Sudah berapa hari Ibu? Baru hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara. Alhamdulillah, semoga kita sehat semuanya Ibu. Amin, Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya tadi, saya hanya menambahkan sedikit berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, bahwa kemampuan anak itu tidak pernah sama. Terkadang anak itu tidak tahu dia kemampuannya di mana, Bu. Di tahun 2018 saya menyeleksi anak-anak untuk menulis syair, pantun, cerpen, dan menulis puisi. Itu anak saya berikan selebaran. Saya berikan ini, ayo menulis ini, menulis puisi, menulis cerpen, menulis syair dengan bimbingan dan arahan. Nah, setelah hasil akhir, anak tersebut itu tidak memiliki kemampuan dalam, bukan juara umum, bukan termasuk orang yang aktif. Ternyata anak yang paling pendiam, syairnya cukup bagus sekali, Ibu. Dia bertalenta dalam menulis syair. Kemudian saya ikutkan di ajang kabupaten, alhamdulillah juara 1, dan kami mengikuti festival literasi nasional tingkat SD yang diadakan Kemendikbud. Saya kirim ke tingkat nasional. Ternyata alhamdulillah Ibu, kita juara nasional dari MI se-Indonesia. Yang awalnya tidak diduga-duga ya Bu. Iya, tidak terduga-duga. Itu seluruhnya itu Ibu, itu dari SD, dari Sabang sampai Merauke Ibu. Kita dari Kementerian Agama cuma 2 MI yang ikut. Kalau tidak salah MI Dinia Putri sama satu lagi MI Min Malang waktu kegiatan itu. Nah, jadi maksudnya seperti ini Bu, dari melihat kemampuan anak, bahwa anak terkadang dia tidak tahu kemampuan di mana. Kalau kita seorang guru bisa mengarahkan, dan kita bisa mengarahkan ke sini, seleksi ajang olahraga, ajang seni, dan ajang yang lain, nanti ternyata saya berbakat dalam menulis. Nah, kemudian anak yang menulis cerpen juga kemarin, alhamdulillah semuanya juara untuk literasi, semuanya di MI Darussalam Kepahyang, juara umum Bu ya. Nah, ternyata anaknya sampai sekarang itu menulis cerpen, membuat majalah sekolah. Nah, maksudnya seperti bahwa bibit anak tersebut bisa timbul terkadang dari arahan guru, karena kita bukan termasuk sekolah yang berada di perkotaan dengan bimbingan orang tua. Kadang orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sehari-hari dan tanpa ada pengawasan yang ketat untuk kemampuan anak, kita seorang guru bisa mengarahkan anak-anak kita tersebut. Tidak hanya dari orang tua, tapi kalau orang tuanya yang memang termasuk ekonominya menengah ke atas dan paham, itu dia bisa mengarahkan kemampuan dan bakat anak-anak mereka. Tapi kalau kita yang berada di pedesaan, itu tidak bisa, kadang orang tua mengarahkan di mana, tahu anak ini bakat di mana. Tapi jadi kita seorang guru bisa mengarahkan, bisa membimbing bakat-bakat anak kita, walaupun hanya bakatnya sedikit dimiliki dan bisa kita kembangkan. Jadi semua anak mempunyai kelebihannya masing-masing. Itu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hertini, sangat sangat menginspirasi sekali. Jadi Bapak Ibu ini kebetulan juga hampir sama, tadi sudah disinggung sama Bapak Ibu yang lainnya. Kebetulan kita semua, saya, kemudian panjenengan semua, ini adalah orang-orang yang bekerja di instansi. Salah satunya itu terkadang kita itu berada di zona nyaman Bapak Ibu, menginginkan paling tidak anak-anak kita itu hampir sama seperti apa yang sudah kita capai. Nah, dan hal itu juga berlaku juga Bapak Ibu untuk diri saya dulu waktu kecil. Jadi saya melihat bahwasanya kedua orang tua saya itu adalah seorang ASN,
bapak saya itu adalah angkatan darat, sedangkan ibu saya itu adalah guru biologi SMA, sehingga di benak saya, Bapak Ibu, di benak saya, Mbak Nuril, maksudnya orang tua saya itu sudah menekankan bahwasanya besok harus jadi ini, besok harus jadi seperti ini. Karena Mbak, kalau misalnya kita jadi misalnya guru atau mungkin PNS, itu masa depannya cerah. Itu sudah orang tua itu sudah nyekaloki Bapak Ibu di benak saya. Padahal memang untuk passion saya Bapak Ibu, saya itu inginnya itu menjadi istilahnya itu entertain, tapi di sini adalah entertain dalam tanda kutip guide. Saya itu suka yang namanya traveling Bapak Ibu. Saya itu suka yang namanya dunia kayak pemandu wisata kayak Bapak Ibu ini, pokoknya saya suka seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mulai dari kecil itu sangat suka sekali yang namanya pembelajaran bahasa. Saya mulai dari sekolah, saya juga kalau bahasa Inggris kan otomatis harus lewat nggih. Untuk bahasa asing yang lainnya itu saya memperdalam terkait bahasa Mandarin Bapak Ibu, karena untuk kemampuan language saya itu language sama sosial saya, personal saya itu bagus dari 9 kecerdasan itu memang. Nah kemudian Bapak Ibu, karena orang tua saya itu memang passionnya itu berada di seorang pegawai, apalagi terutama bapak saya itu adalah kebetulan seorang perwira angkatan darat, maka dari itu saya tuh mulai dari kecil itu sudah dileskan untuk sport, untuk olahraga Bapak Ibu, sehingga bibit dari tentara itu nanti akan muncul di dalam diri saya supaya nanti saya bisa dibawa ke Kowat. Sampai akhirnya saya itu tidak mau masuk dunia angkatan karena saya lebih menginginkan untuk, tidak tahu kenapa Bapak Ibu, pas waktu besar saya itu ingin menjadi guru. Sampai akhirnya kebetulan juga Bapak Ibu, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, kalau dulu kan mesti siswa itu kan ada yang namanya rapot rankingan gitu Bapak Ibu, maksudnya yang dicantumkan itu adalah ranking 1 sampai ranking 10 besar. Nah kebetulan saya mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 saya itu masuk ranking 3 besar, tapi tidak pernah ranking 1 Bapak Ibu. Jadi kalau enggak 2, 3, 2, 3, 2, 3 sampai kelas 6. Kalau dulu kan siswa itu kan dikasih ranking ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena sekarang itu tidak diperbolehkan, tidak tahu dengan berbagai macam alasan. Kalau saya, karena memang saya itu selalu beranking, dengan saya mendapatkan ranking itu tadi, itu akan termotivasi belajar saya, karena kalau yang siswa mendapatkan ranking di sekolah saya dulu itu kan mesti disuruh maju, ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 sampai ranking 10 ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu saya itu selalu mendapat ranking 3 besar tapi nggak pernah ranking 1. Kemudian saya masuk SMP negeri favorit. Favoritnya di sini bukan sekolah swasta nggih. Jadi maksudnya dalam tanda kutip adalah sekolah negeri, karena dulu itu kan dilihat dari danem nggih Bapak Ibu. Kalau sekarang kan mungkin zonasi. Nah, kemudian saya SMP waktu itu saya juga masuk peringkat bukan 3 besar lagi Bapak Ibu, saya masuk ke peringkat 4 besar. Kalau nggak ranking 3, ranking 4. Kalau nggak ranking 3, ranking 4. Nggak pernah ranking 1, 2 lagi. Akhirnya saya masuk ke SMA negeri lagi Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo. Saya masuk jurusan bahasa karena bahasa saya mulai dari kelas 1 SMA itu saya sering mengikuti. Nah, sama dengan Pak siapa itu tadi. Saya masuk jurusan bahasa, saya memperdalam terkait sastra, jadi Inggrisnya bukan Inggris dari bahasa Inggris ini, tapi saya juga Inggrisnya ada Inggris Amerika sama Inggris British gitu. Kemudian ada English Mandarin Aussie juga. Sama Inggris Aussie. Memang kita kan juga ada guru dari STIBA yang didatangkan juga. Kemudian Bapak Ibu, dari SMA itu, karena SMA kelas 1 saya bahasanya bagus, masuk ke kelas 2 saya otomatis masuk jurusan bahasa. Dan SMA itu Bapak Ibu kalau untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan ada jalur PMDK.
Kalau sekarang namanya jalur undangan, diundang. Kalau dulu jalur PMDK dilihat dari rapot ranking 10 besar lah. SMA itu Bapak Ibu yang awalnya saya SMP itu 4 besar, SMA itu Bapak Ibu saya masuk 5 besar. Jadi saya sudah nggak pernah masuk ranking 1, 2, 3, tapi saya rankingnya 4, 5. Akhirnya saya masuk itu dari situ saya sudah di-stop sama Bapak Ibu saya, karena sejatinya Bapak saya itu kalau ingin anaknya itu menjadi seorang kuat, karena bagaimanapun juga saya itu anak pertama Bapak Ibu, anak pertama jadi dari seorang angkatan darat, jadi kan pinginnya itu kan ada kebanggaan yang dibanggakan dari anak. Akhirnya saya tidak mau, saya frontal kepada orang tua saya karena saya merasa bahwasanya akademik saya bagus, saya kepingin kuliah jurusan pendidikan. Sampai suatu hari bapak saya itu harus, karena saya tidak bisa diatur menjadi seorang angkatan darat atau kowat, perempuan angkatan daratnya, akhirnya saya dijodohkan sama seorang tentara. Oh, karena kan iya, terus jadi namanya keluarga itu kan memang seperti itu, tidak tahu apakah itu hukum alam. Kalau misalnya orang tuanya guru, pasti menginginkan anaknya itu ya pinter, koyok guru, kayak orang tuanya. Kalau orang tuanya mayoritas keluarga saya itu memang seorang angkatan darat, baik itu angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, semuanya ada Bapak Ibu. Jadi ibu saya sendiri itu yang melenceng menjadi guru. Kakek saya itu seorang angkatan darat. Oleh karena itu saya dijodohkan sama seorang angkatan. Itu memang udah tahu, itu memang lah. Karena udah tahu kenapa. Nah, udah tahu kenapa Bapak Ibu, udah tahu kenapa. Jadi saya itu adalah generasi pemutus pertama dari keluarga saya. Kakek saya, bapak saya, semuanya itu berjodoh sama seorang militer. Saya sendiri yang berjodoh dengan seorang dosen yang sama-sama dosen dengan saya. Nah itu enggak tahu, wallahu alam. Dari video itu tadi Bapak Ibu, ya saya sempat menitiskan air mata, ternyata sebegitu kencangnya gitu Bapak Ibu, orang tua itu mempengaruhi dalam pembentukan karakter maupun cita-cita anak besok itu mau jadi apa ya enggak tahu. Saya teringat perjalanan saya itu tadi Bapak Hidayat. Nah kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, saya minta waktunya sedikit lagi karena ini nanti untuk tugasnya Bapak Ibu sudah saya akan saya masukkan di LMS. Bapak Ibu hari ini akan mengembangkan kemampuan membaca siswa berdasarkan identifikasi disabilitas maupun hambatan siswa, di mana terkait identifikasi disabilitas maupun hambatan siswa ini Bapak Ibu sudah saya siapkan terkait LK-nya. LK-nya Bapak Ibu akan saya masukkan hari ini. Saya share dulu nih, sekedar. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini identifikasi disabilitas. Jadi setiap anak itu kan pasti mempunyai kekurangan masing-masing dalam hal belajarnya. Nah nanti silahkan Bapak Ibu mengidentifikasi disabilitas sesuai dengan siswanya panjenengan semua Bapak Ibu. Mulai dari penglihatannya, kemudian pendengarannya. Nah, nanti ada di sini tidak kesulitan, sedikit kesulitan, banyak kesulitan. Nah, misalnya penglihatannya di sini ambil salah satu atau salah dua atau salah tiga siswanya. Misalnya siswa yang bernama Nuril, itu penglihatannya seperti apa? Misalnya tidak kesulitan, ya diberikan penjelasan di sini. Pendengarannya seperti apa? Boleh salah satu atau salah dua saja Bapak Ibu. Yang penting di sini Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas dari saya terkait pembelajaran berbeda. Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi disabilitas dari muridnya panjenengan. Kemudian catatannya Bapak Ibu, ini nanti akan saya share nggih. Akan saya share di LMS. Catatannya adalah pengisian checklist pada kesulitan nomor 1 sampai nomor 8
didasarkan pada pengamatan di kelas madrasah panjenengan semuanya. Sedangkan untuk nomor 9 diisi dengan frekuensi terjadinya emosi siswa berdasarkan wawancara atau pengamatan panjenengan semua. Nah, kemudian pada kolom penjelasan dapat diisi dengan penjelasan berdasarkan kondisi siswa yang Bapak Ibu amati tadi. Nah, untuk yang poin berikutnya, setelah melakukan penilaian dan analisis terhadap kemampuan membaca serta dukungan data yang diperoleh identifikasi disabilitas atau hambatan, selanjutnya dapat disusun program kegiatan membaca berdasarkan level kemampuan membaca dan kondisi masing-masing siswa pada kelas tinggi di madrasah panjenengan semuanya. Level kemampuan membaca difokuskan pada kemampuan membaca berkembang, mandiri, dan mahir dengan tetap memperhatikan kemampuan pemahaman mereka. Khusus bagi siswa yang memiliki hambatan intelektual dapat diturunkan programnya pada level pemula atau peralihan. Tapi kan memang kan terkadang di lembaga kita di madrasah panjenengan itu ada 1 atau 2 siswa yang termasuk siswa berkebutuhan khusus karena lembaganya panjenengan itu termasuk menggunakan kurikulum inklusi. Nah, mau tidak mau kan harus menerima anak yang berkebutuhan khusus tadi, sehingga untuk levelnya tadi untuk yang anak berkebutuhan khusus kan mesti ada guru pendamping, levelnya juga harus diturunkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu merancang program kemampuan membaca dengan running record, boleh 1 atau 2 siswa yang setelah Bapak Ibu identifikasi tadi nama siswanya siapa, keterangan kemampuan membacanya seperti apa, catatan identifikasi disabilitasnya seperti apa, dan program kegiatan membacanya untuk anak itu tadi seperti apa. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu dulu pas bertemu dengan kami para IN, mungkin tidak semuanya, mungkin ada beberapa, misalnya Bu Samining bertemu dengan saya, kemudian para Fasda juga bertemu dengan Fasprof, itu ada yang sudah memaparkan terkait buku berjenjang. Kelihatan enggak? Oh, ini karena saya pakai ini ya, background ya. Sudah. Kalau kami belum, Bu. Saya sudah dapat kemarin, Bu. Nah, belum buku berjenjang Bapak Ibu. Ya, refresh kemarin saya sudah dapat, nanti tak share ke grup enggak apa-apa. Nah, ya Bapak Ibu buku ini karena saya pakai background ya. Jadi karena saya itu orang gaptek ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa enggak saya yang di zona 2 sudah ini waktu itu berdiri. Kita sudah ngeprint juga, Bu. Oke, sudah nggih. Banyak yang belum ini enggak, Bu? Oh, sebentar. Perlu saya minta waktunya. Belum, Bu, belum. Saya minta waktunya 1 menit. Saya manggil rekan saya untuk maksudnya mematikan ini dulu. Sebentar nggih, Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan. Dan apa yang terjadi pada mereka berdua? Yang belum boleh keluar. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah rumah warga Madinah. Bahkan di belakang. Nampak itu di belakang. Bapak Halo, Ibu. Assalamualaikum Pak Heri Caniago. Oke, Bapak Ibu. Ya, saya tunjukkan dulu nggih. Nah, ini merupakan salah satu buku berjenjang.
Ini buku berjenjang level 1 Bapak Ibu. Ini buku berjenjang level 1. Level 1 di sini nanti perbedaannya. Ini level 1 perbedaannya. Ini ada judulnya Rumahku. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat isinya. Isinya. Oh, kurang ke kanan ya. Nah, isinya. Nah, kalau level 1 Bapak Ibu, nah, ini bacaannya cuma segini. Ada gambar, ada teks. Pertama ini kamu. 5. Nah, di sini. Ini rumahku. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ini rumahku. Ini level 1 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian rumahku bersih dan rapi. Ini level 1 nggih, yang paling dasar. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Nah, ini aku rajin membersihkan rumahku. Nah, kemudian dan seterusnya ya cuman tiga kata. Rumahku memiliki taman. Sampai belakang ya seperti ini Bapak Ibu. Aku merasa nyaman saat berada di rumahku. Bandingkan ini level 1 ya Bapak Ibu. Bandingkan dengan level 6. Level 6 di sini kain khas perajin, Indonesia. Lihat di dalamnya Bapak Ibu teksnya. Banyak. Di sampingnya juga harus terdapat gambar. Karena namanya anak-anak kan juga suka membaca, kan juga harus disertai gambar. Nah, teksnya semakin banyak. Ini level 6 ya Bapak Ibu. Itu tadi yang saya tunjukkan level 1. Ini level 6. Saya tunjukkan lagi naik level ke level 7 Bapak Ibu. Ini terkait misteri lingkungan bersih. Misteri lingkungan bersih. Nah, bisa dilihat teksnya Bapak Ibu. Nah, sudah berupa percakapan. Sudah tidak sesederhana kemarin. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu terkait identifikasi disabilitas tadi, kemudian program apa untuk Bapak Ibu menanggulangi kemampuan membaca anak-anak yang berbeda tadi, misalnya dengan menggunakan buku berjenjang, monggo dipersilahkan. Saya meminta Bapak Ibu semuanya untuk kreatif mencurahkan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu dan dimasukkan ke dalam LK yang akan saya share habis ini di LMS. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu refleksi hari ini bahwasanya penguatannya setiap kelas memiliki siswa dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Program disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Program yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan kebutuhan mereka akan berdampak belajar yang tidak optimal. Nah, sekian dari saya. Di sini saya berikan kesimpulan Bapak Ibu terkait penguatan akhir bahwasanya pembelajaran berbeda merupakan proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Memahami siswa secara terus-menerus, membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan siswa, mengamati, menilai kesiapan, minat, dan preferensi belajar. Merancang program yang sesuai dengan kemampuan membaca, dilakukan dengan beberapa hal, antara lain adanya level kemampuan membaca siswa tadi. Misalnya tadi kan ada Bapak siapa itu tadi, saya sudah Bu, habis ini saya share ke teman-teman. Bahwa sejatinya kalau ilmu yang bermanfaat itu kan kita tidak boleh pelit. Bapak Ibu, jadi kita harus apa yang kita miliki kita share kepada yang lainnya. Kemudian melihat hasil identifikasi disabilitas atau hambatan belajar, dan yang ketiga disusun program kegiatan membaca berdasarkan level kemampuan dan kondisi masing-masing.
siswa. Siswa yang memiliki hambatan intelektual dapat diturunkan programnya pada level pemula atau peralihan sesuai dengan kemampuannya. Bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih atau cerdas istimewa dapat akselerasikan pada level terakhir dan tetap mengembangkan kemampuan pemahaman. Saya kira itu saja Bapak Ibu dari saya yang sangat luar biasa semuanya. Saya mendapatkan feedback dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya mungkin bisa beristirahat. Nanti Bapak Ibu akan bertemu untuk pendalaman UP berikutnya terkait kelancaran membaca jam 10.15 WIB yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Arif. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Senang. Terima kasih Bu Nuril, luar biasa. Terima kasih. Kita foto sama-sama nggih. Oke. Ya. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu nggih Bapak Ibu. Nuril yang baru seluring. Terima kasih Bapak Ibu. Saya siap nggih. 3 literasi nggih Bapak Ibu. Literasi, salam literasi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Apa kali nih? Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Screen kedua, ketiga, keempat belum ini. Untuk buku berjenjangnya di mana bisa dapat? Sama-sama. Terima kasih, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Bu Nuril, videonya jangan